بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة سلمان أحمد بن عيسى المهندس الفقيه جميع مشايخنا في الدين جميع بين أمهاتنا وأزواجنا ذريتنا أحبابنا أجمعين وعين تعلم التعليم والتذكر التذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير دلالة ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى إن الله يجنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن الله يكفينا يكفينا الظاهر والباطن وجعلنا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. Anak-anak udah dapat kopi udah dapat. Bapaknya anak-anak kasih anak-anak kopi, bapaknya anak-anak kasih kopi, kasih. Kalau enggak kasih permen anak-anak. Jamaah sekalian, kita ngaji sebagaimana biasa. Mohon maaf saya datang telat. Biasanya jam 12.10 kita udah mulai ngaji. Tadi saya katakan dulu ketika saya ngaji sama wabil khusus dengan Malim Syafi'i Adzami itu, terkadang memang guru agak telat. Dalam hati saya, kenapa ya guru telat? Dan sedikit pun saya tidak berburuk sangka. Cuma saya bertanya, kenapa ya? Kemudian tahu jawabannya. Ya sekarang. Dulu waktu masih Ahmed bawa mobil, enggak sebegitu si Habibi bawa mobil sekarang. Bisa sekarang dalam satu hari 6 tempat. 6 tempat jadwalnya jauh-jauh. La ilaha illallah. Saya pikir bagaimana saya punya guru. Satu hari bisa 20 tempat. Waduh. 6 tempat saya nangis. Nangisnya bukan karena capek. 6 itu udah dari habis subuh sampai jam 2 lagi. Dari habis subuh saya berangkat sampai jam 2 dini hari. Itu 6 tempat. Bagaimana guru saya, Habib Umar? Dan bagaimana yang bawa? Ini yang bawa saya aja enggak gede-gede. Tumbang juga. Diet. Jangan, gak usah pakai diet segala. Jangan belagu-belagu diet. Makan yang banyak. Jadi nangis saya. Ya Allah. Sementara saya 6 tempat dari habis subuh betul sampai jam 2 dini hari. Besok kalau 6 tempat lagi begitu juga. Besok kalau 6 tempat lagi begitu juga. Bagaimana saya punya guru? Habib Umar, Malim Syafi'i Adzami kalau di Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه وكان سيدي يحكي عن الحبيب عبد الرحمن المشهور أن أحدا من السادة آل بن يحيى الغرف وجد اسم تريم في ورقة أو في شغف حقبان فرفعه وطيبه وعظمه. فلما بالليل رأى سيدنا المحضار وألبسه حلة وقال له هذا سبب تعظيمك لاسم تريم. قال سيدي فكيف بمن علم فيها وأرشد أو ذكر؟ قال في السلسلة إن الحبيب عبد القادر بن الشيخ العدروس يقول على قولة المحضار على تريم ألا ونازها عن بلاد الطيب ما لك. قال أن سيدنا المحضار سماها بلاد الطف لأنها جمعتين طب القلوب وطب الأبدان. Kakak mana kakak? Kakak. Waqala radhiyallahu anhu, dan Al-Habib Alwi bin Syihab. Al-Habib Alwi bin Syihab itu Khalifatul Aslaf, itu adalah khalifahnya para salaf. Khalifahnya para salaf di Tarim itu yang terkenal Al-Imam Alwi bin Syihab Akbar. Beliau itu kalau lagi mau ceramah, beliau taruh sorban di pundak. Baru mau ceramah, beliau taruh sorban di pundak. Ini kayak gini, orang semuanya udah pada nangis. Allah. Ini saya punya guru Al-Habib Al-Masyhur, kakaknya Habib Umar. Ini fotonya di atas nih. Al-Habib Al-Masyhur saya punya guru. Saya belajar fikih kelas tinggi dengan beliau. Itu sekali ngaji bisa 4 jam. Sekali ngaji 4 jam. 4 jam. Terus beliau mengungkapkan tentang fikih. Itu Al-Habib Al-Masyhur pernah berguru dengan Al-Habib Alwi bin Syihab. Nah, ini yang saya sebut. Jadi Habib Alwi bin Syihab ketika mau ceramah, baru beliau taruh sorbannya di punggung, di pundak kanannya, orang-orang langsung nangis. Allahu Akbar. Beliau berkata, wa kana sayyidi yahki 'an al-Habib Abdul Rahman al-Masyhur. Junjunganku yaitu Habib Ali bin Syihab bercerita tentang Al-Habib Abdul Rahman al-Masyhur. Habib Abdul Rahman al-Masyhur itu pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin yang terkenal. Di antara fikih yang terkenal dari Hadramaut yang kemudian dibaca panjang lebar di Indonesia itu kitab fikih Bughyatul Mustarsyidin. Itu dulu Muallim Syafi'i Azami menemui banyak kesulitan dalam bahasa Arab Hadramaut yang ada di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ini seorang alim besar, seorang kiai besar namanya Muallim Syafi'i Azami. Menemui ada kesulitan. Akhirnya beliau nunggu di rumah Al-Habib Abdullah Syamil Al-Attas. Dan kedua-duanya guru saya. Habib Abdullah Syamil Al-Attas ketika itu masih jualan di Tanah Abang. Jualan di emperan. Seorang Habib besar. Sebagaimana dahulu kala Habib Ali bin Husain Al-Attas itu sebelum mengajar sebagaimana biasa, itu beliau jualan pula di Tanah Abang. Jualan kain. Ya kalau giliran untung alhamdulillah, enggak untung ya udah pulang.
Itu Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas itu. Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas. Nah, dengan perkara tersebut Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas itu banyak mereka para ulama akhirnya belajar kepada beliau. Di antaranya Al-Habib Abdullah Syami yang belajar kepada Al-Habib Ali bin Husain. Habib Ali Kuitang itu dekat dengan Habib Ali bin Husain Al-Attas, dan bahkan dua intan berlian ulama yang tidak bisa dipisahkan sebelum adanya Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Dan Muallim Syafi'i Azami, Ki Abdullah Syafi'i ngaji juga kepada Al-Habib Ali bin Husain bersama Al-Habib Abdullah Syami Al-Attas. Nah, ini Muallim Syafi'i Azami ketika menjumpai kesulitan dalam bahasa kitab Bughyatul Mursyidin, datang ke rumah Habib Abdullah bin Husain Syami Al-Attas, nunggu. Akhirnya ketika nunggu, datang Habib Abdullah Syami, nanya, "Bib, ini bagaimana nih, Bib? Ini bagaimana?" Seorang Muallim Syafi'i Azami ini. Artinya seorang pimpinan besar ulama di daerah barat Jakarta dan sekitarnya. Kan Indonesia bagian barat, Jawa diantaranya, Jakarta, Sumatera dan sebagainya, itu diantara pimpinannya Muallim Syafi'i Azami. Dan beliau nggak pernah merasa malu ketika berbicara tentang keilmuan. Dan yang ditanya Al-Habib Abdullah bin Husain Syami Al-Attas ketika Muallim mengajar di dekat rumahnya, itu di masjid dekat rumahnya, Habib Abdullah bin Husain pun ikut ngaji. Itulah diantara tawaduknya mereka para ulama saleh. Seorang Muallim Syafi'i Azami nanya ilmu ke Habib Abdullah bin Husain Syami Al-Attas, sementara Habib Abdullah bin Husain Syami Al-Attas ngaji ke Muallim Syafi'i Azami. Sebegitu sifat mereka para ulama, kiai dan habaib kita tempo dulu. Ya, kiai dan habaib kita tempo dulu sama-sama saling tawadhu, sama-sama saling mengetahui, dan sama-sama saling menjunjung tinggi syariatul Islam. Jadi Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur beliau pernah berkata, "Ana ahadan min as-sadat ala bin Yahya," salah satu keluarga bin Yahya al-Ghuraf di Ghurfah. Itu pernah ada satu kejadian, wajada sematarim fi waragatin. Itu pernah melihat ada nama tulisan tarim, ya tulisan tarim itu ada dalam satu lembaran. Au fi syaghafi hagban, atau dikatakan dalam lembaran tersebut terjatuh lembaran tersebut tulisannya tarim. Seperti biasanya orang kalau misalnya nulis kata-kata tarim di tulisan, kemudian di lembaran tersebut terjatuh, diambil nih. Farafa'ahu, kemudian dari keluarga bin Yahya tersebut akhirnya mengangkat kertas yang sudah terjatuh, yang ditulis dalam kertas tersebut tarim, namanya tarim. Watayyabahu, kemudian dikasih minyak wangi. Jadi bukannya sekedar diambil doang, dikasih minyak wangi, Makanya sunnah kita kemanapun kita berada, sunnah pakai minyak wangi. Ya, sunnah pakai minyak wangi. Nggak mampu beli minyak wangi yang ratusan ribu, yang puluhan ribu. Kira-kira nggak mampu beli minyak wangi yang puluhan ribu, ya udah bawa sabun aja udah. Kemana-mana bawa sabun. Kalau kira-kira ketemu WC, mandi di situ pakai sabun. Atau misal kita, ya udah bawa aja MBK. MBK itu
Permasalahan bukan MBK-nya tapi wanginya. Bahwa kita dianjurkan oleh baginda Rasulullah setiap waktu dalam keadaan wangi. Kemudian setelah diangkat tulisan tarim tersebut, kemudian diwangikan, wa'adzamahu, kemudian dimuliakan lembaran tarim tersebut, dimuliakan. Allahu Akbar. Ibaratnya tulisan yang bernama tarim udah dibersihkan, di minyak wangi, dimuliakan. Falamma billaili, tatkala di malam hari, ini orang tersebut yang menjumpai nama tersebut, ra'a Sayyidan al-Muhdar, akhirnya beliau mimpi Al-Imam Umar al-Muhdar. Kita tahu sendiri bahwa Al-Imam Umar al-Muhdar itu di antara julukan beliau itu adalah Hami Tarim. Hami Tarim itu penjaga kota Tarim. Penjaga kota Tarim. Jadi tidak ada orang yang bisa melakukan sesuatu anarkis atau sesuatu yang tidak sesuai dengan syariatul Islam di Tarim kecuali memang sudah betul-betul terjaga oleh beliau, oleh Imam Umar Muhdar. Jadi beliau betul-betul tidak ridha kalau ada orang melakukan maksiat di Tarim. Makanya disebut dengan Biladul Muhdar. Tarim itu negerinya Al-Imam Umar al-Muhdar. Ini Imam Umar al-Muhdar anak dari Imam Abdurrahman Segaf, saudara Al-Imam Abu Bakar As-Sakran. Jadi Al-Imam Abu Bakar As-Sakran, Al-Imam Umar al-Muhdar itu adik kakak. Keduanya anak dari Al-Imam Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali Sahib Darak bin Alwi al-Ghuyur bin Sayyidina al-Imam al-Faqih al-Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'lahu. Walbasahu hullatan, ketika mimpi Imam Umar al-Muhdar, ini Imam Umar al-Muhdar memberikan pakaian yang terbuat sutra, pakaian sutra. Waqala lahu hadza sababu ta'dhimika lismi Tarim. Akhirnya Umar al-Muhdar menyatakan ini sebab pengagungan engkau kepada nama Tarim. Gara-gara engkau mengagungi nama Tarim, ini aku beri hadiah kepada engkau pakaian yang terbuat dari sutra. Qala Sayyidi, ini Al-Imam Alwi bin Syihab akhirnya berkomentar, ini orang yang nemu kertas yang namanya Tarim saja diangkat, diwangikan, dimuliakan, menjadi orang terhormat. Fakaifa biman 'allama fiha, bagaimana orang yang mengajarkan di Tarim? Coba lihat bagaimana orang yang mengajarkan di Tarim. Kita lihat kemarin ada salah satu Hubabah, ya, kelompok Hubabah artinya Habib dari kalangan perempuan, alimah, anak dari Al-Habib Al-Masyhur, saya punya guru, itu alimah, betul-betul alim. Itu jenazahnya yang mengiringinya aja luar biasa banyak, bagaikan jenazah kalangan ulama dari kalangan laki-laki. Masya Allah, semua Masya Allah. Jadi itu di Tarim masih banyak perempuan yang sederajat dengan ulama-ulama, dan ulama-ulama laki masih banyak. Di berbagai macam negeri yang namanya ulama ya laki-laki kebanyakan. Tapi di Tarim itu yang namanya ulama ada laki ada perempuan. Bagaimana dong orang yang mengajarkan di kota Tarim? Aw arsyada aw zakar, atau dia memberikan petuah atau memberikan pengertian, memberikan arahan di kota Tarim. Lebih-lebih lagi terjaga. Makanya Al-Habib Ali bin Syihab menyatakan ilmu Tarim itu jauh lebih istimewa daripada ilmu-ilmu yang lain. Ya, ini kan kita lagi membahas tentang keistimewaan Tarim, ya jamaah sekalian. Kita lagi bahas tentang keistimewaan Tarim. Jadi ilmu Tarim itu jauh lebih istimewa daripada ilmu-ilmu selain Tarim. Kita sudah lihat buahnya dengan mereka para wali-wali songo yang ada, yang mereka ambil ilmu
datang dari Tarim, Hadramaut. Kita lihat dari mereka para aulia, para ulama-ulama saleh, itu masya Allah, betapa keilmuan mereka ketika berada di Indonesia sangat banyak bermanfaat, sangat banyak betul-betul bermanfaat, gitu. Sampai kita lihat sampai sekarang ini, coba kita lihat, sangat bermanfaat. Bukan artinya kita mengecilkan yang lain, tidak. Kita tidak pernah mengecilkan ilmu dari tempat lain, ini dan itu. Cuma memang kita lihat keberkahan Tarim itu memang beda. Keberkahan Tarim itu memang beda. Qala fi silsilatin al-Habib Abdul Qadir bin Syekh Al-Idrus yaqulu ala qawlatil mihdar ala Tarim. Kemudian dalam satu silsilah dikatakan bahwa Al-Habib Abdul Qadir bin Syekh Al-Idrus, Al-Habib Abdul Qadir bin Syekh Al-Idrus itu beliau berkata ala qawlatil mihdar ala Tarim, tentang ucapan al-Imam Muhdar, pembahasan Imam Muhdar tentang Tarim. Ala wa nazihan an bilad tib malak, wahai orang yang mengambil air di negeri Nyakwan atau di negeri obat. Jadi Tarim itu disebut dengan negeri obat karena memang penyembuh, betul-betul obat dari berbagai macam obat. Jadi Tarim itu obat dari berbagai macam obat. Orang yang datang ke Tarim, orang yang ahli maksiat, cepat taubat kepada Allah. Orang yang datang ke Tarim, orang yang maksiatnya sedikit, tersucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Bahkan orang yang tidak punya perangai, ketika datang ke Tarim, dia mempunyai perangai. Itu diantara keberkahan Tarim. Orang nggak pernah kenal guru sebelumnya, kemudian dia datang ke Tarim, walaupun dia belum berguru di Tarim, dia sudah mendapatkan adab. Walaupun ketika dia berada di pasar, dia udah ngeliat adab dan dia sudah beradab. Belum belajar dengan guru yang ada di Tarim, cuma berada di pasar Tarim, seketika langsung beradab. Kalau itu negeri enggak berkah, tidak seperti itu jemaah. Kalau itu negeri bukan negeri berkah, tidak seperti itu. Jadi itu betul-betul masya Allah disebut dengan biladut tib. Tarim itu adalah negeri obat. Qala anna Sayyidina Muhdar sama biladut tib, dikatakan bahwa al-Imam junjungan kita al-Imam Muhdar menamakan bahwa Tarim itu adalah negeri tib, yaitu negeri obat. Li'annaha jama'atut tin tibal qulub wa tibal abdan. Karena di situ mencakupi tin di sini adalah debu. Itu debunya Tarim. Ini jangan dibuka dah. Kalau dibuka nanti kocar-kacir ini. Ada gitu. Jadi jangan sampai contohnya saya punya tasbih ini hilang. Nanti hilang dibuka kocar-kacir. Ada. Gitu. Debu Tarim itu obat dari berbagai macam obat. Kalau debu. Allahu Akbar. Cuma memang zaman sekarang orang bawa debu Syekh Abu Bakar bin Salim sudah susah. Karena banyaknya Wahabi itu. Gerakan-gerakan Wahabi yang ada di Seoul, di bandara. Kalau dilihat, ada debu udah dibuang. Atau banyak dulu kan orang beli batu nisan dari Tarim. Saking berkahnya tuh negeri, sampai orang pun membawa batu nisan dari Tarim. Batu nisan kan terbuat dari tanah, tapi kan tanahnya tanah Tarim. Beda pada akhirnya. Orang dari zaman dulu tuh orang bawa roti dari Tarim, kemudian pulang ke negeri Indonesia, contohnya itu roti banyak, dikasih dikit-dikit buat murid-muridnya. Ini berkah Tarim, ini berkah Tarim, ini berkah Tarim, ini berkah Tarim. Dikasih dikit-dikit.
Kemudian banyak orang zaman sekarang menyatakan ini khurafat, ini bid'ah, silakan menyatakan khurafat. Cuma kalau kita mau kembali kepada keilmuan tentang khurafat, khurafat itu mengada-ngada dan tidak sesuai dengan syariatul Islam. Sementara tarim, adatnya tarim saja, adatnya tarim itu sesuai dengan syariatul Islam. Bagaimana ibadahnya tarim? Ada satu kitab namanya Adatul Tarim. Kita membahas tentang adat tarim. Adatnya tarim itu adalah ibadah. Bagaimana kalau ibadahnya ditarim? Bisa paham nggak jemaah? Kalau adatnya tarim adalah ibadah, bagaimana tuh ibadahnya tarim? Sementara kita ketika berbicara masalah ibadat, banyak yang tidak sesuai dengan syariatul Islam. Ibadat kita, adat mengkawin misalnya, banyak yang tidak sesuai dengan syariatul Islam. Misalnya kalau seorang laki atau perempuan kalau kawin jangan mandi, boleh, jangan mandi, makin bau. Nanti kalau misalnya mandi nanti turun hujan. Kalau begitu jadinya kalau musim paceklik, ayo pada kawin, tapi jangan mandi, biar turun hujan. Ada aja lagi, ya kan? Adat yang tidak sesuai dengan syariatul Islam nggak boleh dipakai. Itu namanya khurafat. Sementara itu ketika orang ngambil berkah, contohnya roti dari tarim atau debu dari tarim, itu tidaklah khurafat. Kalau baginda Rasul Muhammad SAW mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya, contohnya debu atau rambutnya Rasulullah Muhammad. Ketika baginda Rasulullah rambutnya dipotong oleh mereka para sahabat, itu mereka para sahabat dalam satu sabda, kadu an yaqtatilu. Mereka tuh para sahabat hampir bunuh-bunuhan saking berlomba untuk mengambil rambutnya baginda Rasul. Yang ada yang dapat 1 lembar, 2, 3, 10, 50 tuh. Jadi tuh lembarnya rambutnya Rasulullah tidak ada yang jatuh ke tanah. Semuanya berebutan. Rasulullah tidak komentar apa-apa, menandakan bahwa Rasulullah setuju. Ketika Rasulullah tidak komentar apa-apa, berarti ngambil berkah dengan rambut Rasulullah bukanlah bid'ah. Kalau itu adalah bid'ah, pasti Rasulullah menyatakan haram, syirik, haram, syirik. Tapi Rasulullah diam, malah tersenyum. Ketika baginda Rasulullah dibekam, sunnah untuk kaum muslimin dibekam. Kemudian beliau menyuruh kepada salah satu sahabatnya, buang darahnya Rasulullah. Rasulullah menyatakan buang. Tapi sahabat enggak tega untuk membuang darah Rasulullah. Akhirnya di antara mereka ada yang meminum darah Rasulullah, ada yang membagi. Rasulullah tahu di mana tersebut, sahabat tersebut ada yang meminum, ada yang membagi-bagi darah Rasulullah. Rasulullah tahu dan Rasulullah enggak menyatakan haram. Menandakan bahwa pun tawassul kepada darah Rasulullah enggak ada masalah. Ngambil berkah kepada darah baginda Rasulullah tidak masalah. Dan ingat bahwa segala sesuatu yang keluar dari jasad Rasulullah tidaklah najis. Dengerin yang ngaji. Segala sesuatu yang keluar dari jasad Rasulullah tidak ada yang najis. Walaupun keluar dari kemaluan Rasulullah, depan atau belakang, tidak ada yang najis. Semuanya suci. Harus dipahami. Jadi tidak ada yang keluar dari baginda Rasulullah najis. Andaikan Rasulullah kencingnya bukan najis. Andaikan buang air besar ini bukan najis. Sampai bahkan diceritakan ketika baginda Rasulullah keluar air besar, itu tanah berebut untuk mengambilnya. Tanah berebut untuk mengambilnya. Tanah berebut. Gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Qala anna sayyidal muhdar sama bila dzib. Akhirnya Al-Imam Umar Muhdar menyatakan bahwa menyebut tarim itu adalah negerinya obat. Li'annaha jama'atin tibbal qulub wa tibbal abdan. Karena debu-debu tarim itu mencakupi obat hati dan obat jasad. Jiwa raganya, jiwanya itu diobati di tarim, raganya juga diobati di tarim. Ya Allah, ya tarimu ahlaha. Wa kanu ahlan sabiqina kullum yahfazuna al-Qur'an.
ولد بتريم وحفظ القرآن العظيم اجتمعت في زمن من الأزمان بتريم 300 مفتي وكانوا يقفون كل ليلة على دكة عاشق 45 مفتي وكان الصف الأول يوم الجمعة في الجامع كلهم مفتيون. Orang terdahulu kami dikatakan oleh Imam Muhammad Al-Idrus, mereka semuanya hafal Quran. Jadi itu mereka penduduk Tarim semuanya hafal Quran. Dari umur 6-7 tahun sudah hafal Quran. Ya, dengerin, 6-7 tahun sudah hafal Quran. 7 tahun sudah hafal Quran. Paling tua 7 tahun sudah hafal Quran. Dan itu hal yang biasa. Terkadang kita ada orang usia 15 tahun ada hafal Quran, merasa bagaimana? Biasa. Padahal di Tarim 7 tahun udah hal yang biasa, 7 tahun. Dan kita lihat Al-Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran. Demikian para ulama-ulama kita terdahulu dan penduduk Tarim. Semuanya hafal Quran. Ulida bi Tarim wa hafizal Quran. Itu di antara tradisinya itu, biografi mereka dilahirkan di Tarim, hafal Quran al-Azim. Ijtama'at fi zamanin min al-azman, sampai ada dalam satu waktu itu di Tarim 300 mufti. Dalam satu zaman itu ada 300 mufti. Dalam satu waktu ada 300 mufti, padahal di Tarim. Dan Tarim itu kecil. Lebih besar Kebayoran Lama daripada Tarim. Lebih besar Kebayoran Lama daripada Tarim. Tapi di situ ada 300 mufti dalam satu zaman. Dalam satu zaman. Zaman berikutnya berarti banyak. Kita dari zaman dahulu sampai zaman sekarang di Jakarta. Di Jakarta yang terkenal Mufti Al-Imam Al-Habib Utsman bin Yahya. Belum ada yang lain. Mufti di Jakarta yang terkenal adalah Al-Habib Utsman bin Yahya. Di Tanah Abang kan ada sekarang namanya Jalan Habib Utsman bin Yahya. Itu di Jakarta baru satu mufti. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Sementara di Tarim dalam satu zaman itu ada 300 mufti. Sementara jumlahnya itu enggak lebih banyak daripada jumlah Kebayoran Lama. Sementara Jakarta berkali lipat. Udah nggak ada bandingannya dengan Kebayoran Lama Jakarta. Saking luas, saking hebat, saking banyaknya. Tetap mufti dari zaman dahulu sampai sekarang satu. Namanya Habib Utsman. Allahu Akbar. Saking menguasainya mereka para ulama-ulama Tarim. Sampai ini ada orang sekarang nih dikatakan mana ulama-ulama Tarim? Nggak berkelas. Bagaimana nggak berkelas? Dalam satu zaman ada 300 mufti, bagaimana zaman berikutnya lagi? Kalau misalnya dikumpulkan dari zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai zaman sekarang, berapa ratus ribu mufti yang ada di kota Tarim saja. Untuk. Jadi banyak orang yang hasud sama Tarim. Nah, mana orang Yaman, mana orang Hadramaut, mana orang Tarim. Cuma karena memang mereka, orang-orang Tarim, nggak mau ngebalas. Karena mereka lebih asyik persatuan udah. Gak ada masalah dijelekin. Kan sekarang coba lihat orang yang jelek-jelekin Tarim. Yang ada justru orang yang menjelek-jelek Tarim jatuh, kena musibah, kena bala untuk. Padahal ulama Tarim sendiri nggak gimana-gimana. Bahkan ulama Tarim malah doain mereka yang pada benci sama ulama Tarim. Wa kanu yaqifuna kulla lailatin ala dikkatin ashik 45 mufti. Mereka satu malam pernah berbincang-bincang, dalam satu malam aja ada 45 mufti lagi berbincang-bincang di satu tempat. Allahu Akbar. Tadi saya bilang Jakarta dari zaman dahulu kala sampai sekarang mufti baru satu, Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, atau yang disebut dengan Habib Utsman bin Yahya. Belum ada duanya. Ini dalam satu malam ada 45 orang mufti lagi berbincang asyik. Makanya zaman sekarang nih saking disusah
orang untuk dijadikan mufti, persyaratan mufti itu susahnya luar biasa, akhirnya bersifat fatwa itu kelembagaan. Akhirnya adalah kelembagaan Indonesia, ada Majelis Ulama Indonesia. Ada di Malaysia Majelis Ulama Malaysia, di Saudi, di Yaman, di Mesir, di negeri-negeri Arab dan sebagainya ada namanya Majelis Ulama masing-masing. Karena saking susahnya seseorang menjadi mufti, kriteria menjadi mufti susah, akhirnya ada satu kelembagaan. Dan kelembagaan tersebut yang membahas tentang fatwa, namanya lembaga fatwa. Dan fatwa itu bukan satu orang, banyak. Di Indonesianya ada secara menyeluruh, secara khusus ada Jakartanya ada, Jawa Baratnya ada, Jawa Tengahnya ada, Jawa Timurnya ada. Saking perlu untuk orang memahami tentang fatwa dalam berbagai macam hukum yang ada. Ya zaman sekalian. Jadi zaman dahulu orang mufti satu orang, zaman sekarang udah lembaga. Saking susahnya menjadi seorang mufti. Jadi lembaga udah lembaga. Untuk. Ya Allah, ya Allah. Jadi kalau misalnya mau kita banding-bandingkan orang sekarang dengan orang dulu, memang nggak ada apa-apanya orang sekarang. Kualitasnya, kesungguh-sungguhannya, keberkahannya, semuanya beda. Gitu. Bahkan saful awal yaumul jum'ati fil jami' kulluhum muftiyun. Dan di saf pertama di hari Jumat itu ada di Masjid Jami namanya. Masjid Jami itu saf pertama ya bisa-bisa mungkin 500 orang. Sop pertama itu 500 orang. Di sop pertama semuanya mufti. Insyaallah. Sop pertama semuanya mufti. 500 orangnya mufti. Tadi saya bilang untuk perbandingan Jakarta dari zaman dahulu sampai sekarang terkenal baru satu mufti. Gitu. Di Jawa enggak terkenal. Walaupun di Jawa banyak ulama, kiai banyak. Pesantren di Jawa ribuan orang jamaah, nggak terkenal muftinya. Betul, ulama-ulamanya banyak. Untuk. Kalau kita lihat Hadratus Syekh, ya, Syumah Syari, Kiai Mahfuz Termas, Kiai Saleh Darat, kemudian Kiai Wahab Hasbullah, kayak Khuna Khalil Bangkalan. Oh, itu memang alim besar, betul. Tapi setelah zaman itu tidak terkenal mufti. Walaupun itu pesantren banyak, yang keluar dari pesantren banyak, tetap untuk menjadi seorang mufti itu susahnya luar biasa. Tapi ini lagi-lagi di Tarim dalam satu masa mereka sholat Jumat dalam satu shaf yang jumlahnya 500 orang, semuanya mufti. Bisa dibayangkan nggak jamaah? Saking pintarnya kalau begitu jadinya. Kullu muftiyun. Jadi memang Tarim bukan cuma sekadar negeri adab, tapi Tarim negeri ilmu. Kan ada orang mengatakan Tarim adabnya doang, ilmunya nggak ada. Siapa yang bilang? Tarim itu adalah negerinya ilmu, Tarim itu adalah negerinya adab. Ya. Tarim itu adalah negerinya ilmu, Tarim itu adalah negerinya adab. Gitu. Sampai ada orang menyatakan kalau orang keluaran dari Mustafa paling dia bisa ceramah doang. Salah. Orang yang keluar dari muridnya Al-Habib Umar mempunyai kebanyakan keahlian. Gitu. Ilmu, kemudian dakwah, kemudian pensucian diri. Walaupun betul tempat lain juga seperti itu juga. Tapi artinya ini untuk jawaban buat orang-orang yang tidak suka dengan muridnya Al-Habib Umar, sampai orang menyatakan keluaran Darul Mustafa paling cuma sekedar bisa ceramah doang, ilmunya tidak ada. Berarti mereka mencibir Tarim. Ingat, orang mencibir Tarim berarti mencibir mereka para aulia Allah. Kan ada zaman sekarang tuh kan ada orang mencibir, apaan tuh qasidah ya Tarim ya Tarim. Bukan masalah ya Tarimnya, Tarim itu adalah negerinya para wali. Hati-hati. Tarim itu negerinya para wali. Kan kita sering baca ya Tarim ya Tarim ya
ya Tarim. Bukan permasalahan siapa yang ngarang, tetapi permasalahan ini Tarim negerinya para wali. Hati-hati, negerinya para wali. Orang ke dalam satu kota, ketika mereka tahu di situ banyak walinya, seketika mereka mawas sendiri, beradab, merubah sikap. Yang tadinya sebelum berada di kota para wali masih biasa saja, kemudian mendengar bahwa dia sudah masuk di negeri para wali, khusyuk. Kita juga nih misal masuk ke kota Makkah, masuk ke kota Madinah, beda dong. Jangan samain bahwa kita di Makkah dan Madinah sama dengan di Indonesia. Khusyuk, beradab betul-betul di Makkah, karena memang negeri suci. Demikian di Madinah, sama Tarim begitu juga. Wa dzakara anna Habib Umar bin Abdurrahman sahib al-Hamra annahu kana kullu layla idza wada'a ra'sahu 'ala al-wisada yabki wa yati bi hadzal al-baytain. Fa ya laita jariya hal abitunna laylatan biwadin hawli ajragun wa nakhilu wal an-nadhran yawman wa hal amdu wa hal an-nadhran yawman guburan li sadatin wa tabdu li 'ainayya khailatan wa sayahillu. Itu dikatakan bahwa Habib Umar bin Abdurrahman Sahib al-Hamra itu setiap malam ketika beliau meletakkan kepalanya di bantal lagi mau tidur, beliau nangis mendendangkan dua bait syair. Ya laita syairi hal abitunna lailatan. Aduh, apakah malam ini aku tertidur biwadin hauli aishragun wa nakhilu, yang aku tertidur di malam hari ini di satu negeri. Wadi itu antara dua pegunungan, itu wadi namanya. Dan sekitarku itu banyak pepohonan korma. Dan wal anadhal yawman guburan disadatin, apakah nanti aku bakal memandang setelah hariku ini atau kuburan yang akan aku berada. Artinya nih, aku bangun tidur, aku masih ada di alam dunia atau di dalam kubur. Wa tabdu ali aina khailahu wa sayhil. Sementara nanti kedua bola mataku bakal hilang begitu saja. Artinya zaman akan lenyap begitu saja. Wahid bin al-Habib ahli Segam min Siyun Syaibah. Wahid bin al-Habib ahli Segam min Siyun Syaibah. Ismu Syekh. Ada seseorang kalangan habaib dari bangsa Segaf, dari kota Siyun. Ini orang sudah tua, namanya Syekh. Namanya Syekh. Karena yaji'la indal Habib Abdurrahman al-Masyhur, ketika beliau mau datang ke Habib Abdurrahman al-Masyhur. Habib Abdurrahman al-Masyhur di Tarim. Ini orang tua ini datang dari Siyun. Wa kana ma yalbisuna al-Tarim. Beliau ketika masuk Tarim enggak pakai sendal. Masuk ke kota Tarim enggak pakai sendal. Yakhrujuhunna wa'adah. Mereka keluarkan tuh sendal, enggak mau mereka masuk ke kota Tarim dengan sendal. Saking adabnya tuh. Zaman dulu orang masuk ke Tarim enggak pakai sendal, beradab. Mana mungkin aku pakai sendal di tanah yang terkenal dengan kesucian? Bagaimana mungkin aku menempuh satu perjalanan di satu tempat yang tempat tersebut tanahnya semuanya suci? Kalau Imam Al-Haddad menyatakan Tarim kuluha nur. Tarim, negeri Tarim itu semuanya cahaya. Jadi mana mungkin dong aku pakai sendal? Zaman dulu nih, zaman dulu. Kalau sekarang orang ke Tarim ya udah pakai sepatu, udah pakai sendal. Zaman saya masih belajar banyak sekali juga yang nggak pakai sendal. Ada yang nggak pakai sendal karena memang nggak punya duit. Ada tuh di Tarim memang karena nggak punya duit ya nggak pakai sendal.
Dulu saya kemana-mana di Tarim banyak nggak pakai sendal. Kapalan saya punya kaki luar biasa. Ala inda'al bil idrus qabla an yadkhul min siddah. Sampai itu mereka mengadem di tempat Al-Idrus namanya, di Tarim itu, ngadem di situ. Panas, Tarim, tetap nggak pakai sendal, karena beradab. Sama banyak ulama-ulama kita tempo dulu, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik bin Anas, kalau di Madinatul Munawwarah nggak pernah pakai sendal. Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal, kalau udah ada di Madinah itu nggak pernah pakai sendal. Dan nggak ada yang mau kencing di masjid di Nabawi. Kalau mau kencing berarti keluar dari Madinah. Kalau kencing berarti keluar dari Madinah. Saking beradabnya mereka. Di Madinah ada Rasulullah Muhammad. Sebagaimana di Tarim ada mereka para aulia Allah. Beradabnya mereka. Makanya siapapun orang yang beradab hasil. Siapapun orang yang beradab hasil. Makanya yakhrujul aidin fi qiddatil har wa la yalbisun na'a. Beliau bahkan keluar ke kota Aidin di salah satu tempat di Tarim nggak pakai sendal. Padahal di waktu yang sangat panas. Kita nggak bisa bayangin jemaah. Debunya panasnya luar biasa. Beda dengan Indonesia berkali lipat. Nggak pakai sendal. Saya udah bisa bayangin karena memang saya udah ngamalin. Tapi mungkin jamaah belum ngamalin tuh belum tahu, nggak bisa terbayang. Betul, kalau ketika dulu saya di Tarim nggak pakai sendal, seakan nih ubun-ubunan saya moncrat. Saya punya ubun-ubun seakan moncrat. Pantesan orang yang terakhir masuk surga itu berada di VIP neraka. VIP neraka dia pakai sendal. Sendalnya terbuat dari api neraka. Sampai itu ubun-ubunnya moncrat semuanya. Saya ingat sabda Rasulullah, pantas sabda Rasulullah ketika ada orang masuk ke VIP neraka. Enak gak? Enak gak? VIP neraka. Dia pakai sendal terbuat dari api neraka. Semua yang ada di otaknya itu hancur semuanya, mendidih. Saya terasa tuh, Allah. Kalau di dunia kayak gini, benar, Masya Allah. Jadi pembuktiannya itu sebelum di akhirat, di dunia udah bisa kita buktikan masalah seperti itu. Terasa banget, Masya Allah. Terasa, ini gimana ceritanya? Gitu. Kaki kita yang kepanasan, ubun-ubun kita yang terasa. Benar, dalam sabda Rasulullah menyatakan seperti itu. Kalau nggak percaya, jangan deh. Nanti jamaah berdarah lagi. Jangan. Ada orang dulu punya penyakit diabetes, udah kamu kemana-mana nggak usah pakai sendal, ya mati tahu-tahunya. Ini nggak tahu apa, lah dokter wala apa ngasih tahu nasihat. Akhirnya tuh orang diabetes tersebut, jalanan baru dipek di aspal, nggak usah pakai sendal, ya udah mati. Gitu. Jadi kita nih kalau kita nggak tahu tentang keilmuan, jangan ngasih tahu orang. Kita nggak tahu apa-apa, nggak boleh kita. Saya mah kata orang nggak boleh. Hati-hati itu, nggak boleh. Kita tahu harus kita betul-betul ahlinya. Kalau kita nggak tahu, nggak boleh kita kasih tahu orang. Makanya tuh, kalau misalnya ada orang ngaji baru sedikit doang, kenapa nggak boleh ngajar? Karena itu dia nanti menyulitkan orang dan bisa membinasakan orang. Jadi kita kasih tahu sesuatu yang sudah betul kita tahu. Bisa paham jemaah? Saya sih kata orang, obat ini jangan. Yang sudah kita minum dan kita sudah membuktikan dan kita ahlinya. Mungkin kita bukan membuktikan, tapi kita ahlinya. Boleh kita kasih tahu. Tapi kalau dari orang lain nggak boleh. Itu banyak sekali orang-orang yang kena penyakit diabetes mati seketika gara-gara dinasihatin orang kemana-mana nggak usah pakai sendal. Mati. Di di jalanan baru dipek, waduh, nanti biar enak, iya enak, udah nggak kemana-mana lagi.
nggak jalan di alam Jakarta lagi, tapi di akhirat. Ini hati-hati nih jamaah. Betapa orang nggak punya ilmu diem. Walaupun kita tahu nih, tapi masih meragukan, nggak boleh kita kasih tahu orang. Gitu. Ada dulu orang sunat, lagi kesakitan sunat, dikasih keong, makinan. Ini orang ilmunya nggak ngerti. Enak nih, pakai keong akhirnya, oh makin. Nah itu dia. Kan ilmu yang nggak ada sanadnya kalau begitu jadi. Maka dari itu banyaklah kita ngaji betul-betul bersanad. Ilmu yang bersanad itu bagaikan ketika kita kuliah pada ahlinya. Kita kuliah pada ahlinya, pada rinciannya, itulah yang namanya ngaji bersanad. Jadi kalau misalnya ngaji, ustaz banyak ya mah. Di alam dunia Jakarta ini ustaz banyak. Jangankan si ustaz, kiainya banyak. Cuma permasalahan bersanadkah? Kita mau cari dimanapun banyak. Yang ngajarin kitab kuning banyak luar biasa. Cuma bersanadkah? Jangan sampai kita memahami satu agama dari orang yang tidak bersanad. Ini yang khawatir nih jemaah. Karena nggak setiap orang baca kitab atau dia paham bahasa Arab kemudian disebut dengan seorang guru, enggak. Dia bersanad juga permasalahannya. Jadi ilmu itu nggak mudah. Saya nih ngaji sama ustadz itu, sama kiai, nggak ada masalah. Bersanad gak tuh gurunya? Kiainya bersanad gak? Tuh habibnya bersanad gak? Itu titik permasalahan. Karena ilmu agama itu tidak sebagaimana ilmu dunia. Beda. Ini diantara asasuddin jamaah sekalian. Diantara pondasi agama di mana kita belajar kepada ahlinya. Kalau yang cuma sekedar ustaz aja sih, tadi saya bilang orang keluaran kuliah banyak. Kuliah ini itu banyak. Luar biasa. Ustaz itu banyak. Kiai ini, kiai itu banyak. Habib itu banyak. Cuma permasalahannya bersanadkah? Bersanadkah? Ya jamaah sekalian. Enggak yang disebut kemudian bersanad, saya ngaji. Zaman sekarang kan banyak sekali. Saya juga ngaji sama Muallim Syafi'i Adzami, bukan permasalahan ngaji sama Muallim Syafi'i Adzami. Ente paham nggak? Ente cuma ngaji sebulan sekali sama Muallim Syafi'i Adzami, kemudian ngaku bahwa saya muridnya Muallim Syafi'i Adzami. Ini banyak juga nih kejadian kayak gitu. Hati-hati juga. Ngaji kemudian ketika datangnya Habib Umar ke Indonesia, saya muridnya Habib Umar, setahun sekali dia ngaji. Ibarat ada orang ngaji sama Muallim Syafi'i Adzami, saya muridnya Muallim Syafi'i Adzami. Iya, ente murid Muallim Syafi'i Adzami, tapi sebulan sekali. Allahu Akbar. Ya, yang kayak gini nih perlu kita pahami zaman sekarang. Ya, zaman sekarang perlu kita pahami. Karena nggak setiap orang cerdas, nggak setiap orang pintar kemudian langsung kita jadikan guru. Hati-hati. Walaupun akhlaknya bagus. Kalau nggak bersanad mau bagaimana? Betul, nomor satu itu adalah akhlak. Nomor duanya sanad. Kalau nggak bersanad kita nggak disambungkan. Sanad itu ada tempelan untuk disambungkan. Kalau kita berguru kepada guru yang tidak menempel, itu nggak bisa. Mau kita mau bagaimana pun nggak bisa karena nggak bertempel. Artinya tidak resmi. Tidak resmi. Jamaah, ada RT resmi, ada RT yang tidak resmi. Kalau RT yang resmi dapat gajian nggak? RT dapat gaji. Ada nih RT belaga-belaga, saya jadi RT. Giliran per bulan, 2 bulan, 3 bulan ada gajian nggak? Nggak ada. Ngaku-ngaku jadi RT. Mau dia ngelakuin apa tetap nggak dapat gajian, betul nggak? Ngaku-ngaku RT, ini dia. Banyak sekali ustaz ngaku-ngaku ustaz. Nah ini yang sering saya katakan. Kenapa tuh ustaz zaman-zaman sekarang di perkampungan, di perkotaan, udah pinter sedikit nggak mau ngaji lagi. Ini yang saya khawatirkan, betul-betul. Nggak mau ngaji lagi. Udah kebetulan dia punya banyak jadwal.
sana dan sini, sampai dia nggak mau ngaji lagi. Ini yang saya khawatirkan. Bagaimana dia mau nyambungin kepada Rasulullah kalau dia tidak tersambung? Ini permasalahannya. Orang yang tidak tersambung nggak mungkin nyambung. Orang tidak tersambung, tidak terkoneksi, dia nggak bakal bisa ngasih koneksi. HP yang tidak ada pulsa, dia tidak bakal bisa ketika ada orang, ada teman, saya nempel ke pulsa kamu dah, dengan istilahnya apa namanya? Gathering. Spot gitu. Hotspot. Saya hotspot dong. Tapi yang di hotspotin nggak ada pulsa, bisa gak? Otak kita ditaruh di mana? Kita kemudian langsung menjadikan ente guru deh. Ente mau enggak bisa. Dia harus punya jaringan dulu. Baru kemudian terkoneksi. Orang nggak punya jaringan gimana mau kasih koneksi? Walaupun HP-nya bagus. HP-nya ada yang namanya Corolla, ada itu dia, itu saya sebut, mau nyebut aja saya bingung. Banyak. Tapi nggak ada koneksi. Nggak ada pulsa. Itulah. Ini zaman sekarang saya punya guru menyatakan hati-hati dengan ustadz. Para ustadz itu takut nih amal qiyamah. Ala abwabi jahannam. Bahkan banyak ketua ulama yang nanti di akhir zaman, sekarang udah akhir zaman, mereka pertama kali berada di mulut jahannam. Muka neraka jahannam. Itu dia, nggak punya koneksi, ngaku-ngaku saya murid fulan bin fulan, tapi ngaji nggak pernah. Ini saya lihat soalnya, saya ngelihat banyak banget yang kayak gitu. Serem. Ya. Dakwah, tapi bukan seperti itu namanya. Kalau nggak begitu nanti nggak dakwah. Yang dakwah yang model kayak gitu belajar lagi, gitu. Koneksi kepada orang yang ada koneksi. Orang yang kalau misalnya belajar kepada orang yang bukan wali, kan nggak ada koneksi namanya. Belajarlah kepada guru yang berwali agar dia bisa jadi wali. Kalau misalnya ada seseorang belajar ke orang yang bukan wali, bagaimana dia bakal melahirkan generasi wali? Orang nggak belajar dengan wali, nggak belajar dengan ulama besar, bagaimana dia bakal melahirkan generasi ulama besar? Nggak bisa, karena ulama besar itu terwaris dari ulama besar. Ketika dia mempunyai gurunya ulama besar, dia bakal memungkinkan menjadi ulama besar, gitu. Paham jamaah? Gitu. Zaman sekarang berani sekali orang kemudian tawajuh bahwa dia menjadi seorang ustadz, kiai bahkan. Kadang saya nangis, bukan artinya saya malah girang. Banyaknya ustadz nangis. Ya Allah, baca kitabnya nggak benar, nerjemahin nggak benar. Ya akhirnya gimana? 2 gurunya muridnya sableng. Dibohong-bohongin zaman sekarang. Ini murid banyak dibohong-bohongin. Kesana kesini dibohong-bohongin. Sekarang nih, zaman sekarang. Bukan hanya popularitas. Orang sudah menyatakan bahwa dirinya dia adalah ustadz dan dia nggak mau ngaji lagi. Banyak sekarang di kampung, di pedesaan, di perkotaan itu udah kadung dipanggil ustadz, dia nggak mau ngaji lagi. Gak usah di mana-mana. Udah dipanggil ustadz, nggak mau ngaji lagi udah. Atau memang kualitasnya bukan ustadz, tapi orang udah manggil dia ustadz. Akhirnya nggak berani dia baca kitab yang banyak-banyak udah. Ketika dia ngajar kitab, nggak berani baca kitab yang banyak-banyak. Orang nggak bisa memaparkan. Dan kemudian kita menjadi muridnya. 212. Bukan nggak maksimal, salah. Beda dengan nggak maksimal, salah. Semua salah. Bagaimana maksimal? Nggak ada ikatannya permasalahan. Nggak ada ikatannya. Gitu. Bekerjalah engkau kepada instansi yang resmi.
Kalau bekerja tapi enggak instansi yang resmi. Ada orang pakai angkatan laut, bajunya angkutan laut, bukan angkutan, angkatan. Walaupun tuh dia pakai baju angkatan laut, atau mungkin dia pakai jenderal, ada kata-kata jenderal, tapi dia bukan resmi dari angkatan laut. Dapat gajian enggak Pak Marjono? Yang ada dipukulin ketemu sama angkatan laut. Betul enggak? Betul enggak? Tuh gedeknya luar biasa angkatan laut yang resmi ngelihat angkatan laut palsu. Sama Ustaz juga begitu jemaah. Ulama yang benar ketika ngelihat tuh begundik ulama-ulama yang ngaku-ngaku ulama, bencinya luar biasa. Merusak agama. Merusak agama. Kalau ini adalah angkatan laut, merusak satu instansi namanya angkatan laut. Itu kalau perlu diperhatiin nama angkatan laut semuanya. Betul enggak Pak Marjono? Betul, orang bukan angkatan laut ngaku-ngaku angkatan laut. Bukan angkatan darat, kecuali yang apa namanya polisi tidur, itu nggak ada masalah. Itu kasih dia. Gak usah pakai ditanya-tanya, itu nggak ada masalah, kesian. Ini yang ngaku-ngaku, masya Allah, semua masya Allah, gemes luar biasa. Yang ada bukan memberikan arahan, tapi membuat masalah. Sama Ustaz begitu juga sama. Apalagi Ustaz, ini agama lagi. Lebih parah. Kelihatannya sih ahli zikir, la ilaha illallah, tapi dia nggak tahu. Gitu. Dia ngajar, tapi imbasnya dia nggak tahu. Nggak ada.